Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai konsep teori dan tinjauan kasus etika bisnis PT Dirgantara Indonesia tahun 1960 sampai 2007 yang dikutip dari jurnal Mahendra Adi Nugroho, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Sebelumnya, nama saya Resma Kurniati Ridho dengan NIM 202030303121 dan teman saya Suluksani Israfiyah dengan NIM 202030303020. Langsung pada yang pertama yaitu latar belakang. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji isu etika bisnis menggunakan konsep teori utama yang digunakan untuk mengukur tingkat pelanggaran etika yang terjadi. Kajian dalam artikel ini menggunakan kasus yang terjadi di PT Dirgantara Indonesia atau PTDI dalam rentang waktu 1960 sampai 2007. Riset metode, kajian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi dan mengkaji kasus yang terjadi di PT Dirgantara Indonesia. Dari kajian yang dilakukan, ditemukan bahwa telah terjadi pelanggaran etika bisnis dari kebijakan yang dilakukan oleh manajemen PT Dirgantara Indonesia dalam rentang waktu 1995 sampai 2007. Maaf, itu ada kesalahan ketik, yaitu 1960 sampai 2007. Pelanggaran tersebut diukur dan dibandingkan berdasarkan konsep ideal penerapan etika bisnis secara teoritis. Masuk ke dalam analisis kasus PT Dirgantara Indonesia, kejutan pertama yang diterima perusahaan adalah diungkapkannya penyelewengan anggaran negara oleh BPK pada tanggal 20 April 1995. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK mengumumkan hasil pemeriksaan dan menyatakan telah terjadi penyimpangan di IPTN yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 376.276.845.000 rupiah. Sebagai akuntan negara, BPK telah berperan dengan baik dan memenuhi tanggung jawab dasar auditor, yaitu memeriksa dan mengkomunikasikan temuan pada publik. Di sisi lain, pada kasus ini perusahaan melanggar norma dasar etika, bribery, deception, coercion, dan theft, karena perusahaan telah melakukan manipulasi tender dan pelelangan. Kasus pelanggaran etika kedua terjadi ketika perusahaan memecat dengan tidak hormat salah satu karyawan pada tanggal 15 April 1996, setahun setelah mengungkapkan penyimpangan oleh BPK. Pada kasus ini, perusahaan telah jelas-jelas melakukan diskriminasi dan melanggar konsep deontologi yang menganut kebenaran mutlak. Indikasi lain dari terjadinya diskriminasi adalah timbulnya demo karyawan pada tanggal 29 Oktober 1997 yang menuntut keadilan jenjang karir. Kasus yang melibatkan pelanggaran konsep etika paling banyak adalah kasus pemutusan hubungan kerja atau yang sering disebut dengan PHK karyawan secara besar-besaran. Pada kasus ini, perusahaan telah melanggar konsep utilitarianisme karena telah mengutamakan kepentingan perusahaan dengan karyawan jauh lebih sedikit daripada jumlah karyawan yang di PHK. Kelanjutan pelanggaran ini diperparah dengan ketidakmauan perusahaan untuk membayar pesangon, walaupun telah disepakati bersama melalui Panitia Penyelesaian Perselisihan Pemburuhan Pusat atau P4P. Satu kasus unik yang terjadi pada kasus PT Dirgantara Indonesia adalah kasus pembatalan putusan pilot melalui kasasi MA pada tanggal 24 Oktober 2007. Pada kasus ini terjadi kegagalan sinergi antara lembaga hukum
Meskipun tidak berhubungan secara langsung dengan teori etika, kasus ini menggambarkan bahwa suatu pemecahan kasus dilema etis diperlukan suatu koordinasi dan sinergi yang baik dari semua pihak yang berkaitan. Yang dapat dikembangkan dari kasus ini, meskipun terdapat berbagai macam pelanggaran, terdapat suatu moral motif yang baik. PT Dirgantara Indonesia sebetulnya telah berusaha untuk memenuhi kewajiban pembayaran pesangon. Hal tersebut dapat diindikasi dengan hanya sebagian dari seluruh karyawan yang tidak dapat dibayar pesangonnya. Demo karyawan muncul karena belum dibayarkan pesangon sebagai karyawannya, bukan seluruh karyawan. Di samping itu, individu di dalam PT Dirgantara Indonesia sebagai mempunyai moral motif yang baik. Dapat dilihat dari kasus pengunduran diri 3 direktur karena tidak setuju dengan putusan PHK karyawan. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Teori landasan. 5 isu utama. 1. Bribery adalah tindakan menawarkan, memberi, menerima, dan menerima suatu nilai dengan tujuan untuk mempengaruhi tindakan pejabat ofisial untuk tidak melakukan kewajiban publik atau legal mereka. Nilai tersebut dapat berupa pembayaran langsung atau barang. 2. Coercion adalah tindakan pemasakan, pembatasan, memaksa dengan kekuatan atau tangan atau ancaman. 3. Deception adalah tindakan memanipulasi orang atau perusahaan dengan menyesatkan. 4. Thief. Secara harafiah, thief berarti mencuri. Konsep thief adalah mengambil atau mengklaim sesuatu yang bukan milik menjadi milik pribadi atau golongan. Keempat, unfair discrimination adalah perlakuan yang tidak adil atau tidak normal pada seseorang karena ras, umur, jenis kelamin, kebangsaan, atau agama. Prinsip-prinsip etika. 1. Egoisme merupakan standar yang mengacu pada kepentingan diri sendiri. 2. Utilitarianisme. Berdasarkan prinsip ini, keputusan adalah etis jika memberikan benefit paling besar daripada keputusan alternatif yang lain. 4. Kant dan deontologi. Menurut pandangan Kant, manusia mempunyai kehendak untuk melakukan tindakan apa yang diinginkan. Konsep dasar keadilan. 1. Distributive justice. Masyarakat mempunyai banyak benefit dan beban yang harus didistribusikan pada anggotanya. Alokasi dapat dilakukan dengan pembagian yang sama pada setiap orang berdasarkan kebutuhan, usaha, jasa, dan kontribusi sosial. 2. Keadilan kapitalis. Keadilan berdasar kontribusi memandang bahwa keuntungan benefit harus didistribusikan sesuai pada nilai dari kontribusi dari yang dilakukan individual pada masyarakat, tugas, grup, atau pertukaran. 3. Sosialis. Keadilan berdasar pada ide bahwa orang menyadari potensi manusia mereka dengan kemampuannya dalam kerja produktif. 4. Keadilan retributif, mengacu pada retribusi atau hukuman pada tindakan yang salah. 5. Kompensator justice, mengacu pada memberi kompensasi pihak yang disakiti pada tindakan yang salah. Fungsi dan etika akuntan. Seperti profesional lain, akuntan mempunyai kewajiban untuk kepentingan terbaik dari klien. Akuntan sebagai profesional mempunyai 3 kewajiban, yaitu menjadi komponen dan mengetahui mengenai seni dan ilmu akuntansi, melihat kepentingan terbaik dari klien,
menolak mengambil keuntungan dari klien, dan melayani kepentingan publik. Tanggung jawab dasar auditor. Peran utama dari auditor adalah sebagai seorang perantara antara laporan keuangan dan pengguna dari laporan tersebut. Tanggung jawab utama dari auditor untuk menilai gambaran keuangan yang benar atau fair. Hal tersebut menguji gap ekspektasi antara publik dan auditor. Auditor bertanggung jawab memberikan opini apakah laporan keuangan menyajikan sesuai dengan prinsip akuntansi. Tanggung jawab akuntan perusahaan. Akuntan yang bekerja dalam perusahaan mempunyai tanggung jawab pada gambaran situasi keuangan perusahaan yang digambarkan atau portrayed. Partisipasi dari akuntan manajemen mempunyai tanggung jawab untuk mengkonsumsikan informal dengan benar dan objektif. Akuntan harus mengkomunikasikan informasi secara benar dan objektif karena pasar pantas untuk memperoleh pengungkapan penuh atas gambaran keuangan. Baik, itu merupakan hasil diskusi kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.